Mata Politik. Masih bersama Dani Wulansari di sini. Sekarang saya sedang ada di kediaman anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, yaitu Bang Gilang Esa Muhammad. Pasti udah pada tahu semua nih untuk para mata 4 ya. Sekarang Bang Gilang, selamat siang. Bang Gilang ini masih muda loh para sobat. Masih muda banget, masih unyu-unyu ya. Ya, kalau boleh tahu tuh kayaknya kita seumuran ya. Bisa aja. Ini seumuran dong. Ini seumuran ini. Nah, di sini karena Bang Gilang masih muda, biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang ya kerjaan itu nongkrong, baru mau merintis, baru mau memikirkan harus apa ya gitu kan ya. Tapi ini Bang Gilang ini sudah jadi anggota dewan loh. Keren kan? Boleh dong nanya-nanya nih, Bang Gilang kenapa sih kok tertarik di dunia politik? Oke. Makasih Mbak Wulandari ya. Dani. Oh, Mbak Dani. Jadi pertama kenapa saya suka terjun ke politik, memang dari awal basic saya keilmuan itu, saya kan jurusan ilmu politik. Saya kebetulan sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Terus juga lanjut S2 juga di ilmu politik Universitas Indonesia. Keren dong. Dan juga memang saya dari umur kecil itu pas tahun 99, saya masih berapa tahun ya? 5 tahun kalau nggak salah. Bapak saya kan baru jadi anggota DPRD pertama tuh waktu itu. 99 aja di 5 tahun, Bu. Iya. Nah, saya suka ngikut-ngikut tuh karena kan kampanye pertama dari rezim otoritarian ya ke demokrasi pada saat itu. Akhirnya saya ngikut ya, euforia juga. Jadi memang dari kecil udah hobi sih tentang politik. Jadi gitu. Ya, jadi gitu para sobat mata 4. Ternyata memang Bang Gilang ini dari kecil sudah dikasih ini ilmu-ilmu politik oleh bapaknya, yaitu Bapak Mohtar Muhammad, betul ya? Wah, berarti udah belajar sedikit-sedikit. Ini kita mana kepikiran ya umur segitu ya? Tapi udah tertarik ya? Udah tertarik. Terus masuk kuliah politik. Masuk kuliah politik. Terus langsung lanjut S2 politik juga. Lanjut S2 politik juga. Terus juga SMP pernah jadi ketua OSIS. Memang sudah banyak berorganisasi lah dari muda itu. Jadi memang sudah disumpelin dengan ilmu politik oleh orang tuanya. Hebat, keren. Makasih. Nah, jadi begitu ya para sobat mata 4. Bang Gilang ini memang sudah didapatkan ilmu dari seorang ayah mengenai dunia politik. Bang Gilang, tadi kan Bang Gilang sudah menjadi anggota dewan ya. Nah, kalau boleh tahu Bang Gilang ini ditugaskan di komisi berapa sih? Ya. Terima kasih. Saya memang AKD baru selesai bulan lalu. Saya oleh partai ditugaskan kebetulan di Komisi 2, yaitu membidangi pembangunan, perencanaan, dan juga tata ruang. Lanjut, saya juga ditugaskan oleh partai, saya sebagai sekretaris fraksi. Saya sekretaris fraksi PD Perjuangan, dan juga ditugaskan lagi juga oleh partai menjadi anggota Banggar, Badan Anggaran. Badan Anggaran. Berarti Bang Gilang ini ada di Komisi 2, yaitu pembangunan infrastruktur Kota Bekasi, betul ya? Seperti betul. itu ya. Oke. Nah, ini saya nih mewakili warga Kota Bekasi nih, Bang. Abang mungkin tahu tentang pembangunan salah satu apartemen yang ada di Pekayon, yang baru aja kelar. Nah, di situ nih banyak krisuh tentang kemacetan, banjir di situ, di daerah situ jadi banjir. Nah, kebetulan kan nih bidangnya Bang Gilang nih ya di Komisi 2 ya. Itu bagaimana kalau menurut Bang Gilang? Untuk mengatasinya itu seperti apa? Pertama, mungkin saya sebagai anggota DPRD legislatif di Kota Bekasi mengucapkan terima kasih karena kenapa ada investasi yang masuk ke wilayah Kota Bekasi.
Dan yang kedua memang aspek-aspek adanya investasi ini kan pasti ada plus dan minus. Betul. Plusnya itu pembukaan lapangan pekerjaan, terus juga yang kedua PAD kita meningkat dari pajak, restoran, bangunan dan lain-lain. Tapi memang impact-nya adalah akan ada kemacetan, Iya. akan ada juga mungkin banjir dan sebagainya. Tapi memang saya lihat kemarin banyak rekayasa lalin yang sedang diupayakan oleh Disub. Karena kami Komisi 2 sudah memanggil dinas terkait, yaitu Dinas Tata Ruang, Dinas LH, Dinas Perhubungan, itu sudah memberikan kita mengkaji tentang sudah membicarakan hal tersebut. Pas dicek itu memang ternyata di tata ruang itu perizinannya sudah sesuai. Karena ini kan berproses dari wali kota sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah sesuai, walaupun ada beberapa yang belum dijalankan. Tapi ini kan namanya rekomendasi, ini kan kita akan kawal terus. Supaya Pakuwon Mall ini bisa menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari lingkungan hidup. Oh, seperti itu. Berarti sudah ada pembicaraan mengenai hal tersebut ya, gitu. Terus yang ketiga, memang dari Dinas Perhubungan ini sudah mengeluarkan andalalin. Jadi memang bagaimana mall itu pintu masuknya, apartemen itu pintu keluarnya itu sudah diatur oleh Dinas Perhubungan. Memang ada kemacetan itu, ya itulah kemarin masih uji coba rekayasa lalin, dalam waktu dekat ini akan dicari solusi yang terbaik supaya tidak adanya stagnan atau arus yang begitu besar akhirnya membuat mobilisasi masyarakat di wilayah Pekayon itu jadi terhenti atau memang stagnan lah. Ya, karena kan itu macet. Pas banget lampu merah ya. Pas banget lampu merah. Memang kan simpang ke kanannya kan udah ditutup sekarang. Jadi dimuter arahin di wilayah Rawalumbu. Gitu. Hal baru di Kota Bekasi tentang pemangkasan kebijakan, terus juga mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, akhirnya akan ngikut Jakarta kita. Akhirnya tidak ada lagi tumpang tindih. Jakarta maunya ngatasin macet ke kanan, Bekasi maunya ke kiri. Akhirnya kan buang anggaran. Iya, nggak nemu ya. Nggak nemu buang anggaran. Akhirnya ujung-ujungnya bukannya macet malah jadinya bukannya teratasi macet malah tambah macet. Iya, nambah parah ya. Karena nggak ketemu kan titik ketemu. Terus juga memang PAD Kota Bekasi hari ini cukup tinggi dari penghasilan pajak. Karena Kota Bekasi ini
memang kalau siang itu semua ke Jakarta, tapi kalau malam tidur di Bekasi. Iya, nongkrong Berarti di Bekasi. nongkrong di Bekasi. Kalau ibaratnya orang pada beli rumah, punya properti, Iya. terus orang juga rata-rata di Kota Bekasi itu kan selain punya properti, memang ada usaha kayak coffee shop Betul. dan lain-lain. Memang ini sedang menjamur dan sangat baik untuk pemerintah Kota Bekasi. Iya. Makanya kita sebagai di Komisi 2 itu harus mempercepat perizinan. Karena di bawah tata ruang itu distaru kan. Oh, Dinas Tata Ruang itu izin mendirikan bangunan, terus juga SLF, IMB ya? IMB ya, SLF juga standar pelayanan fungsi bangunan. Itu kan di kita. Nah, itu harus dipercepat, kita kawal supaya pembangunan-pembangunan yang berimpact positif kepada Kota Bekasi itu ya harus kita kawal. Supaya tidak ada pungli, tidak ada juga namanya hal-hal yang memang memperhambat kan, Yang merugikan rakyat. Nah, ini contoh kan dekat rumah saya kan ada yang mungkin belum terrealisasi atau mangkrak dan sebagainya. Mungkin itu kan gara-gara hal-hal yang memang di luar yang tadi saya sebutkan. Itu menjadi variabel membuat investasi akhirnya ada yang bangkrut, ada yang malah mau memulai akhirnya tidak berjalan. Dan sebagainya kan tadi lewatin kan ada yang belum jadi, apartemen belum jadi, bahkan mungkin udah ditutup, udah tutup tuh udah nggak berjalan, Sudah tidak berjalan ya. udah nggak berjalan dan lain-lain. Nah, ini kan hal yang kita harus pangkas, kita ringkas supaya pembisnis juga nyaman, masyarakat juga happy, pemerintah juga mendapatkan impact positif dari pembangunan itu semua kan gitu. Kan bisa dari CSR, bisa dari dan lain-lain. Karena membangun Kota Bekasi itu selain dari APBD, kita juga bisa mengajak pihak ketiga untuk membangun di Kota Bekasi. Banyak loh apartemen-apartemen yang mangkrak. Iya. Banyak, bener. Di Jatibening ada, di sini ada, Ya, di mana lagi Jatibening yang Kata Ratna itu kan juga ada. Ya, tuh. ada situ. Jadi banyak. Jadi memang ini ada segi positifnya untuk warga Kota Bekasi juga ya. Betul. Untuk kedepannya ya seperti itu, untuk pembangunan, terus ada surat izin juga mendirikan pembangunan itu sudah di plot-plotin ya, oleh Komisi 2 ya. Ya, Komisi 2 kan pada intinya mengawasi kinerja dari birokrasi itu. Jadi kalau ada memang masyarakat yang merasa terhambat atau kesulitan atau memang ada hal-hal yang di luar dari kewajaran ya bisa dilaporkan ke kami. Karena kami kan mewakili Bapak dan Ibu semua dan anak-anak muda untuk dalam berbisnis dan lain-lain, sampaikan bahwa oh kita kok ngurus ini aja susah ya, kok kita gini aja susah ya. Betul, Ini susah. banyak. Jadi banyak yang mengeluhkan hal itu tuh banyak. Karena untuk masuk kategori kota yang maju atau kita ini kan kota lah ya. Kota yang maju itu ya bagaimana orang itu bisa mempermudah untuk masuk ke membuat perizinan. Orang mudah juga membuat apapun secara sistem yang ada di Kota Bekasi itu dipermudah kebijakan. Kebijakan pemerintah itu bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat ataupun para investor dan pembisnis yang ada di Kota Bekasi. Pengusaha di Kota Bekasi. Karena pengusaha sekarang itu kan udah generasinya udah bukan generasi A-nya tapi generasi Z. Penerus-penerus ya jangan sampai generasi-generasi muda kita ini diajarkan oleh yang tidak-tidak kan gitu. Iya, betul. Apalagi sekarang anak muda zaman sekarang nih sudah banyak yang bikin usaha ya. Iya. Itu kayak di daerah selatan, selatan. Bekasi Selatan. Itu udah banyak kafe-kafe shop yang memang dibuat oleh generasi Z ini, Gen Z ini gitu. Termasuk Bang Gilang Gen Z ya? Iya. Saya juga Gen Z. Milenial. Kita milenial karena 90-an. 90-an. Jadi seperti itu. Banyak segi positifnya untuk warga Kota Bekasi. Ya Bang Gilang. Tadi kan kita sudah ngobrol tentang kalau Bekasi itu kota termewah di Jawa Barat. Keren dong. Nah, kalau menurut Bang Gilang sendiri nih, tadi kan Bang Gilang di Komisi 2. Ini mungkin masuk ya ke dalam komisi Bang Gilang ya, tentang pengolahan sampah energi listrik PSEL. Nah, kalau menurut
Bang Gilang sendiri bagaimana tuh untuk pengolahan sampah yang di Bantar Gebang yang semakin menggunung? Nggak mungkin dong ya para sobat Mata Empat, nanti di Bekasi ada gunung dingin. Ini gunung sampah, Bo. Silakan Bang Gilang. Jadi memang PSL itu kemarin sudah terencana di zaman Pak PLT Triadianto. Cuma memang pas Pak PJ ini dievaluasi, saya juga kurang mengikuti ya, tapi yang saya lihat itu memang ada beberapa aspek yang tidak diikuti oleh pemenang tender ini. Jadi memang tadi PSL itu sudah berproses, tapi dibatalkan oleh Pak PJ Wali Kota dengan catatan-catatan. Ada beberapa yang memang tidak mengikuti aturan. Setahu saya ya, saya kan karena belum jadi dewan pada saat itu. Iya. Terus kalau saya sekarang kemarin pas rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, memang kita mendorong karena hari ini kita udah nggak bisa lagi menampung sampah karena kan kita sekarang landfill ya, pembuangan sampah ditanam, akhirnya lama-lama kan sampah itu kan nggak akan terbendung dan kita harus punya teknologi yang bisa membakar sampah atau tidak sampah itu tidak tertumpuk, di recycle. 3R lah, recycle, reuse, sama refuse. Ya. Nah, dalam artian di sini memang pemerintah Kota Bekasi nanti saya akan dorong juga bersama dengan DPRD untuk bisa melanjutkan program PSL ini. Supaya apa? Yang tadi dibilang Bekasi termewah, Bekasi keren itu bisa terwujud. Jadi selain juga pembangunannya pesat, sumber daya manusianya juga baik, tapi juga kan bagaimana manusia dan juga perekonomian maju ini kan pasti ada sampah. Kan gitu. Ada dampaknya. Ada dampak. Nah, sampah ini harus kita selesaikan secara cepat dan tanggap. Nah, PSL ini menjadi salah satu jawaban untuk bisa mengurai lah masalah sampah yang ada di Sumur Batu. Karena Sumur Batu ini udah nggak bisa nampung sebenarnya. Betul, udah banyak banget. Nggak mungkin kan kita cari lahan baru untuk buang sampah. Yang ada bagaimana kita mengatasi sampah yang ada untuk bisa diolah menjadi energi listrik, menjadi sebuah hal-hal yang mungkin industri sampah lah ya, kreativitas dan lain-lain gitu untuk perekonomian Kota Bekasi juga. Karena tuh kalau misalnya di daerah sana ya, itu kalau misalnya hujan nih ya, para sobat Mata Empat, itu anginnya, hembusan sampahnya itu sedepet, beneran sedepet dah. Nggak perlu hujan. Kadang-kadang kita lagi jalan aja, gitu kan, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang sampah nih. Penanggulangannya pun oleh Bang Gilang sudah dirinciin ya para sobat Mata Empat. Sekarang Bekasi nih termewah dan terbanjir. Bener deh, waktu itu banjir sampai di Kota Bekasi itu banjir semua. Pusat-pusat kota lah. Betul, kan karena Bang Gilang ini Komisi 2 di infrastruktur pembangunan ya. Mungkin sudah ada pembicaraan juga di dalam Komisi 2 tentang menanggulangi banjir, bagaimana. Nah, tadi juga pengen tahu nih bagaimana dari Bang Gilang. Jadi memang masalah banjir ini adalah suatu hal yang klasik ya di Kota Bekasi. Siapapun wali kotanya pasti ada aja masalah di banjir ini. Memang kita harus ada langkah serius, apalagi dari Dinas BMSDA. Kami di Komisi 2 pada prinsipnya, apalagi saya di Banggar, saya akan dengan sangat mendesak untuk bisa malah menganggarkan folder-folder yang memang ada di perencanaan dari BMSDA. Karena hari ini memang masih banyak pembangunan folder ini belum terserap atau terrealisasi. Jadi memang udah ada judulnya nih, folder A, B, C, D, F, G, tapi memang tidak terbangun. Nah, saya memang di Komisi 2 sangat konsen lah, karena memang ini menjadi hal tahunan kan. Setiap Desember kenapa harus ada banjir? Kan gitu. Padahal
Padahal udah ada jawabannya, kunci jawabannya itu udah ada. Cuma tinggal ya itu kita membuat folder itu aja. terus juga perbaikan revital Saluran. pembangunan saluran Yudit dan lain-lain atau memperbesar Yudit. Nah, cuma kan ini harus memang diiringi dengan Dinas BMSDA yang silakan di apa ya kalau kita bilang di perencanaannya itu 5 langkah cepat untuk mengatasi banjir, sampaikan ke DPRD akan eksekusi berapapun anggarannya. Karena apa, ini untuk masyarakat. Jangan sampai dengan alasan ini kita nggak ada anggarannya bikin folder, ini kita nggak ada ininya bikin ini. Ya nggak ada. Saya juga di anggota Banggar saya akan perjuangkan. Gitu. Saya akan perjuangkan karena ini mengatasnamakan masyarakat. Dia minta 1 triliun pun kalau untuk pembangunan yang memang kita akan mengatasi banjir. Kita akan dorong. Karena apa? Ini kan duit dari masyarakat untuk masyarakat. Ketika masyarakat sudah memberikan, membayar pajak, berkontribusi dari pembayaran PPN, PPH dan lain-lain, tapi tiba-tiba kita juga belum bisa mengatasi banjir kan. Dan saya sebagai anggota DPRD juga akan sedih. Karena kenapa loh? Kita selama ini menjadi anggota dewan, apalagi saya kan masih baru lah ya, 3 bulanan apa 2 bulan nih jadi dewan. Wali kota siapapun udah ganti, tapi kan masih persoalan itu lagi. Iya, jalan di nggak tempat. kelar-kelar itu. Nggak kelar-kelar. Dibanding kita bangun apa ya, harus diiringi lah, harus linear. Jadi pembangunannya berjalan, persoalan-persoalan dari dampak bangunan itu dan juga persoalan-persoalan dari dampak yang sebelumnya ya kita harus selesaikan juga. Jadi linear, berjalan beriringan bersamaan gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat mau ngadu nih tentang banjir, bisa langsung nih ya Bisa. ke Bang Gilang. Tuh, Sobat Mata 4. Jadi kalau misalnya ada keluhan tentang banjir, bisa langsung aja ke Komisi 2 DPRD dengan Bang Gilang yang ganteng. Ya. Kita sifatnya atensi ke Dinas BMSDA. Dan kalau teman-teman bisa menyampaikan ini ada yang memang foldernya rusak atau ada pokoknya pembangunan yang memang tidak sesuai dengan spek atau pembangunan yang memang ada yang rusak, belum terbangun kayak kemarin RW 11 di Jaka Sampurna tebingnya udah mau longsor, itu kan mempengaruhi nanti air masuk kan. Nah, itu sampaikan aja ke kami. Nanti kami akan atensikan ke dinas terkait, yaitu Dinas BMSD atau Dinas PUPR kan. Ini kayak folder yang di sini ya. Iya. Itu udah Nah, itu salah satu mengatasi banjir. Iya, nggak banjir itu karena Folder. Nah, cuma memang masih kurang kan. Masih Harus kurang. ada beberapa folder yang memang harus kita bangun lagi untuk bisa mengatasi banjir. Karena Kota Bekasi ini persoalannya banjir, macet, udah sih hanya itu aja ya. Gitu. Untuk dibilang pengangguran nggak juga ya. Iya, Sekarang banyak pengusaha banyak kan usahawan. sekarang jadi usaha bos semua di Kota Iya, Bekasi nih. jadi banyak usaha. Pengusaha, bahkan juga dia saking kreatifnya bikin UMKM Iya betul. dan lain-lain yang memang orang Kota Bekasi kreatif lah kalau saya Iya, lihat. kreatif. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sampah. Kita sudah bahas tentang banjir. Nah, nih Bekasi termewah untuk saat ini di Jawa Barat termewah. Nah, untuk 5 tahun ke depan nih, supaya predikat Bekasi ini tetap termewah, apa sih yang Bang Gilang pengen lakuin? Siap. Jadi memang pertama kita sebagai legislatif, fungsi kami di legislatif adalah mengawasi dari teman-teman eksekutif dan juga Pak Wali Kota. Makanya Pak Wali Kota 5 tahun ini kan Wali Kota yang baru, punya dengan visi misi yang luar biasa. Nah, kami di legislatif menyambut baik dan kita akan sinergi untuk membangun Kota Bekasi supaya Kota Bekasi yang tadi dibilang, Kota Bekasi termewah, Kota Bekasi juga terkeren, terus juga PAD-nya tertinggi dan juga investasi juga sangat masuk di Kota Bekasi. Nah, kita ini
berharap memang di perizinan. Perizinan itu harus dipermudah. Pembangunan sektoral itu yang memang berbasis dengan pengentasan permasalahan itu harus segera dilakukan. Yaitu banjir atau juga jalan-jalan yang mungkin hari ini masih berlubang. Udah setahun, udah berapa bulan belum diperbaiki. Nah itu, jadi dalam artian di sini jangan kita bangun-bangun tapi tidak dari aspek pendengaran dari warga. Ngerti ya maksudnya? Jangan sampai kita bangun jalan A padahal warga minta yang C aja belum dibangunin gitu. Dalam artian kita harus berbasis dengan masukan dari masyarakat. Terus juga selanjutnya di sini banyak wilayah yang Kota Bekasi ini kan akan terintegrasi. Karena kita salah satu kota yang memang masuk dari wilayah aglomerasi. Nah, di sini akan masuk MRT, LRT dan lain-lain. Nah, ini kan harus terintegrasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus siap dalam mengintegrasikan semua transportasi umum dari wilayah Jakarta dan juga wilayah kita Kota Bekasi. Terus juga bis-bis yang ada di Kota Bekasi ini harus operasional, karena kan ada bis yang ada di Kota Bekasi ini kan masih belum beroperasional. Cari pihak ketiga. Untuk apa? Akses Kota Bekasi ini kan ke Jakarta ini kan kita gimana caranya orang mau masuk ke transportasi umum. Jangan sampai nyaman ya. Kota Bekasi itu datang ke Jakarta cuma bikin macet kan gitu ya. Nah, kita harus memperbaiki wilayah transportasi dari Kota Bekasi ke wilayah Jakarta itu. Terus juga kan itu disub di bawah kita juga kan. Pembangunan atau sebutannya simpang-simpang yang wilayah titik macet itu harus segera dicari jalan keluarnya, kayak simpang Pekayon, simpang Rawalu, Kemang Pratama dan lain-lain. Itu harus dicari apakah dibikin flyover, apakah dicari jalan keluarnya untuk bisa selain ekonomi maju itu yang harus kita pikirkan bagaimana laju ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita terhenti sejam 2 jam orang jadi males, yang tadinya mau jalan ke mall atau yang tadinya mau makan di mana akhirnya muter arah kan. Nah, ini kan juga harus kita ini. Terus tadi juga persampahan. Ini persampahannya hal yang serius supaya pemerintah Kota Bekasi itu harus punya inovasi untuk mengatasi sampah. Dan hari ini memang PSEL terus juga unit-unit sampah kayak kerjasama dengan bank-bank sampah di wilayah itu ya memang harus digiatkan. Jangan sampai pemerintah itu sendirian mengatasi sampah dengan keterbatasan kan gitu. Masyarakat banyak kok yang peduli, banyak relawan-relawan, NGO dan lain-lain yang memang peduli dengan sampah. Tinggal kita harus merangkul kan. Iya, betul. Terus juga selanjutnya tadi persampahan, pembangunan. Yang terakhir adalah tata ruang, zona-zona ruang terbuka hijau dan lain-lain itu harus segera dieksekusi agar pelaku usaha itu bisa membuka ruang hijau, karena kan ada syarat sekarang dari pembangunan itu harus ada ruang terbuka hijau dan juga tanah pemakaman. Nah, jangan sampai orang Kota Bekasi investasinya bagus, hajat hidupnya luar biasa, tapi ketika meninggal susah dikubur. Nah, ini kita juga mikirin. Gitu ya. Iya, kita mikirin jangan sampai ditumpuk atau bayar mahal masyarakat untuk ke pemakaman. Makanya para pembisnis di Kota Bekasi ini yang bangun-bangun properti, bangun itu kan harus mewajibkan membeli tanah TPU. Nah, ini pemerintah harus serius di bidang itu. Jangan sampai kita bagus kotanya, keren warganya, pas meninggal siapa yang mau ngubur kan gitu. Karena kenapa? Bingung. Harus biaya lagi, udah gitu wilayahnya itu nggak siap. Akhirnya harus ditumpuk. Memang itu persoalan di kota, tapi kan pasti ada jalan keluar. Kota Bekasi masih banyak kok tanah-tanah yang menurut saya bisa kita efektifkan untuk pemakaman umum gitu. Paling itu sih secara garis besar 5 tahun ke depan kalau itu semua berjalan ya insya Allah Kota Bekasi yang kita idamkan, kita cita-citakan menjadi kota yang nyaman dan juga membahagiakan warganya, apalagi termewah dan terkeren, itu bisa terwujud. Karena apa? Harus ada integrasi dari pemerintah bersama legislatifnya dan juga pemerintah yang berintegritas ya untuk memberantas hal-hal yang hari ini dilihat kan yang harusnya hal mudah tapi dipersulit, tapi yang hal sulit ya harus dipermudah kan begitu. Itu salah satu
kita melihat apa sih sebutannya tuh, kalau kota maju itu ya apapun itu mudah diakses, apapun itu mudah keluarnya, mudah perizinannya dan lain-lain. Jadi itu yang kita bisa lihat, bahwa kota yang maju itu ya harus kota yang Segala dipermudah. segala sesuatunya itu Dipermudah. akuntabel lah, gitulah intinya. Nah, jadi begitu ya para sobat ya, sudah dijelaskan semua oleh Bang Gilang mengenai pengolahan sampah menjadi energi listrik, mengenai banjir, situ sudah ada dibikin polder-polder dan akan bertambah Harus polder-polder bertambah. di Kota Bekasi. Jadi nanti kedepannya tidak usah khawatir lagi warga Kota Bekasi untuk kebanjiran, gitu kan. Dan tidak boleh sungkan untuk langsung aja ke Komisi 2 membicarakan tentang hal banjir ini, begitu ya Bang Gilang ya. Lalu tadi tentang penghijauan juga sudah dibicarakan oleh Bang Gilang, bagaimana semuanya ada tempat-tempatnya untuk penghijauan dan untuk pembangunan bagi pengusaha-pengusaha juga sudah dibicarakan. Begitu Bang Gilang ya. Nah, terima kasih para sobat Mata 4 ngulik mata politik bersama Bang Gilang Esa Muhammad. Sekian, makasih bersama Dani Wulansari di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.